Halo Sobat MIPA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya, host Ferdiansyah dalam acara diskusi pinisi episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan kedatangan narasumbernya gitu. Sudah ada di sini narasumbernya yaitu Raffi Al-Badri selaku Departemen Pendidikan dan Penelitian BMF MIPA UNJ tahun ini. Selamat datang, Pi, di sini. Mantap. Kayaknya lo emang benar-benar cool banget ya gitu, no comment orangnya gitu kan, benar-benar kita mengalir aja, Pi. Siap. Nah, ini ngomongin sama lo ya gitu terkait dengan diklat, tentunya nggak berjauhan dengan keilmiahan, penelitian ataupun literasi. Nggak jauh-jauh dari situ, karena ini pun ujung tombak juga dari BMF MIPA, karena kan kita fakultas MIPA ya, tentunya perlu mengedepankan namanya keilmiahan, penelitian, dan juga kita ada pendidikannya juga tentunya. Karena itu benar-benar apa ya, istilahnya kalau diklat itu ya kita, lu masuk diklat, lu urusan akademik juga. Benar, udah kebiasaan gitu kan ya. Makanya kalau orang yang mau organisasi doang di sini gitu kan, dan dia mau organisasi aja menghilangkan penat dari akademik, yang masuk diklat. Karena di diklat dia juga berurusan sama akademik. Akademiknya bukan akademik sendiri, tapi iya, akademik orang lain gitu kan. Nah, mungkin itu sih intronya buat kadep kita nih di literasi. Nah, ngomongin diklat tadi nggak berhubungan tentunya kan dalam pendidikan, dalam penelitian, tentunya ini menjadi apa ya, istilahnya kalau gue bilang outputnya gitu. Nah, sebelum ke penelitian, pendidikan itu ada hal-hal yang paling dasar, Pi, menurut gue, yaitu literasi. Literasi itu mencakup aja, Pi, menurut lo? Literasi menurut gua. Ini definisi keseluruhan atau gimana nih? Itu aja dulu, literasi menurut lo tuh apa ya? Kalau menurut gua ya, benar tadi kalau Ferdi bilang literasi itu berarti terkait dengan bagaimana kita memahami suatu konteks gitu, suatu konten. Karena saat ini mungkin kalau dominan literasi itu kayak membaca gitu, memahaminya. Tapi saat ini kan teknologi berkembang, ada namanya literasi digital, ada bagaimana kita memahami data science dan lain sebagainya macam. Jadi kita itu bisa memaknai, itu yang paling penting, memaknai sesuatu. Dan juga kalau kita belajar dari taksonomi belum ya kan? Nah, masuk ke taksonomi belum nih. Nah, menarik, kan itu kan dari dasar kan sampai paling tinggi gitu, sampai ke mengevaluasi dan mensintesis gitu. Nah, ini literasi bisa ditingkatkan gitu. Bagaimana kita mengkritik suatu karya, bagaimana kita bisa membuat suatu yang baru. Nah, dari literasi itu poinnya sih paling penting. Literasi poinnya itu bagaimana kita memahami konteks, dan untuk memahami konteks yang paling dasar itu apa? Iqra ya, kalau dalam baca gitu. Agama Islam itu Iqra, baca. Dan juga tentunya literasi itu kan orang-orang ini ya mikirnya literasi itu baca gitu kan. Padahal menurut ya yang gua pahami juga nggak sekedar baca doang. Dan di dalam agama kita ya, di Islam, Iqra dalam makna Iqra pun juga bukan baca yang emang orang-orang baca teks doang kan, maknanya baca itu sebenarnya luas banget maknanya gitu. Menurut lo literasi itu mencakup apa aja selain membaca? Ya, selain membaca tentu dipahami gitu ya, memaknai hal itu. Dan juga bisa kita tingkatin gitu, kayak misalnya ada menganalisisnya juga di situ, menganalisis sampai ke mengkritik, ke bisa juga kita menciptakan suatu kebaruan gitu. Kalau memang udah tingkatannya tinggi kan ya, dari literasi kita tuh kita kayak bikin penelitian. Nah, makanya sebelum kita ngomong tentang jauh penelitian, tentang skripsi, tentang lain, literasinya dulu yang dibentuk gitu kan. Kalau di kuliah, kalau di kimia sendiri itu ada seminar gitu kan, seminar pendidikan kimia. Nah, itu literasinya dulu, baca dulu jurnal gitu. Nah, kalau udah literasinya udah bagus, nah baru nanti bisa ke STS, bisa ke skripsi penelitian. Jadi dasar fundamentalnya sih gitu. Intinya dalam pendidikan, dalam kita mau menuntut ilmu, baca ya. Baca. Harus dari baca. Nah, ini literasi nih. Kita ngomongin literasi berarti kita ngomongin kondisi kita juga di Indonesia. Nah, menurut yang pengetahuan Raffi, informasi terkait dengan literasi di Indonesia seperti apa sih? Waduh, literasi di Indonesia ini menarik ya, karena ini jadi poin penting nih, salah satu poin penting nanti rembetnya juga pendidikannya juga. Karena utamanya itu di hasil akhirnya kan evaluasi pembelajaran ya. Jadi yang paling
isunya nih bulan Juli ini kan sepertinya ini mau diterapkan asesmen nasional. Wow. Nah, udah mulai tuh asesmen nasional. Sepertinya gitu, Sepertinya ya? isunya gitu. Nanti kita lihat aja tuh di Kapas MIPA tuh. Asik. Langsung Iya, promosi. promo itu ya. Jadi kita tontonin tuh di Kapas MIPA, kebetulan pematerinya itu dari ada Kemendikbud gitu, dari pihak Kemendikbud, ada juga dosen kita juga gitu. Jadi penting sih kita memahaminya, dasarnya dari perubahan UN ya menjadi asesmen nasional itu literasi. Kalau kita rujuk ke belakang-belakangnya itu dari UNESCO. UNESCO itu ngeluarin data tentang PISA. Itu nanti PISA itu dari OECD. OECD itu apa ya sebuah organisasi tentang ya dari bagian dari World Bank gitu, dari Bank Dunia. Nah, itu dia ngeluarin hasil PISA gitu, itu tentang statistik lah gitu. Tentang statistik kemampuan dari membaca, kemampuan dari literasi sains, kemampuan dari literasi numerik gitu. Nah, jadi dari indikator-indikator itu ya banyak, itu mungkin bisa di-share nanti ya. Iniannya apa namanya modulnya gitu ya. Nah, itu Indonesia itu peringkat bawah gitu ya. Peringkat bawah itu ada masuk ke red zone gitu ya, ke level yang merah. Pokoknya daerah yang masih harus butuh effort gitu untuk ditingkatin literasinya. Nah, salah satu implikasinya itu ke asesmen nasional, karena dianggap ujian nasional ini hanya ya untuk mengulang kembali gitu ya, hanya fokusnya terhadap pelajaran doang, tapi nggak ke literasinya, memahami data itu seperti apa, memahami bagaimana peserta didik, misalnya kalau di pendidikan, memahami sebuah diagram, memahami sebuah data seperti itu penting gitu. Jadi literasi Indonesia ini masih rendah, dan saya juga banyak untuk memulai gitu kecil-kecilan penelitian tentang literasi. Dari yang di terakhir tuh literasi itu di Untan gitu ya, itu tentang literasi kimianya juga masih rendah dan butuh banyak penelitian untuk literasi itu. Literasi berarti literasi itu sebuah hal yang paling penting di semua mata pelajaran, di semua mata kuliah ya, karena dari situ gitu kan literasi intinya kalau bagi saya itu kan, kalau di PISA itu ya itu kan dibagi dua ya, ada literasi sama numerasi ya. Menurut gua pun juga belum paham betul itu bedanya apa sih kira-kira antara literasi dan numerasi. Ini buat pengetahuan buat yang nonton juga mungkin gitu kan. Oke, kalau literasi itu lebih kepada memaknai, kalau dari PISA ini ya, memaknai teks bacaan seperti itu, memahami informasi. Kalau numerasi misalnya lebih ke matematik gitu ya, secara matematis, secara mungkin di fisika juga ada kayak misalnya membaca lambang simbol dan sebagainya macam, itu kan lebih ke numerasinya. Iya benar. Nah, gimana kita membaca misalnya atau di matematik itu ada lambang-lambang gitu kan ya. Nah, itu lebih ke numerasi, kayak di Schrödinger gitu kan ya. Nah, itu numerasi banget itu. Terus di yang lain sebagainya gitu. Lebih ke matematisnya gitu. Ya, menurut gua persamaan Schrödinger, persamaan yang memang benar-benar kompleks banget ya, itu bahasa. Iya. Bahasa matematis kan. Bahasa matematis itu. Dan emang itu kalau emang diartikan itu ada artinya. Bahkan ya yang gua tahu, black hole yang ada di film Interstellar gitu kan, kalau penonton tahu Interstellar juga, itu pembuatan black hole itu nggak sembarangan buat aja gitu. Dia tuh pembuatannya dari perhitungan matematis teman-teman. Jadinya itu dari bahasa matematis yang benar-benar rumusnya tuh rumit banget. Jadilah black hole yang ada di Interstellar. Dan yang tahun kayak black hole itu temunya tahun 2019 ya kayaknya kalau nggak salah. Iya. Tahun 2019. Nah itu benar-benar nggak jauh beda dari emang tahun 2014 setelah Interstellar keluar. Jadi promosi Interstellar kan juga. Jadi promosi kapas ya sekarang Interstellar. Iya gitu kan. Jadinya itu benar-benar itu bahasa matematis itu benar-benar luar biasa gitu kan. Dan itu juga bahasa. Jadi matematika itu ya bahasa kan. Iya. Secara istilah bahasa juga. Simbol-simbolnya itu banyak-banyak kan ya. Kalau emang ya wajar kalau emang ada yang emang nggak suka matematika, istilahnya ya kita sama aja belajar bahasa juga, belajar bahasa matematika gitu ya. Bedanya apa ya, bedanya tuh bahasa matematika tuh ya menurut gua suatu hal yang unik sih, suatu hal yang unik karena susah dikatakan
tapi bisa dibuktikan. Ngerti gak maksudnya? Iya. Kita nggak bisa mengatakan gitu, misalnya bersama Schrödinger tuh banyak kan, kita sulit mengatakannya gitu, tapi setelah kita eksperimenkan, setelah kita yang lain-lain ya, walaupun emang Schrödinger juga masih banyak percobaan dan lain-lain kan, eksperimen dan lain-lain, itu benar-benar bahasa gitu, dan itu uniknya bahasa matematika. Ya, betul. Unik banget sih, keren banget. Nah itu kita balik lagi ke literasi nih. Kira-kira jadi luas banget kan literasi gitu. Ya. ISA berarti Indonesia itu benar-benar red zone ya. Red zone Dalam hal literasi. Dan umumnya orang Indonesia tuh masih minat maksudnya minat bacanya itu masih rendah. Karena itu saat ada satu artikel yang benar-benar bacaan semua males. Istilahnya orang Indonesia itu rata-rata ya, ini rata-rata ya, bukan semuanya. Itu ya maunya ada visual. Ya, dilihat dulu ya. Karena ini salah satu marketing dari Microsoft sih. Ini yang gue pelajari. Salah satu marketing Microsoft ke pasar Asia yaitu membuat hal yang lebih visualisasi. Makanya Microsoft lebih laku di Asia. Orang tuh jarang banget pakai Linux. Kalau lu tahu Linux gak? Tahu. Perusahaan sama kayak Windows sama kayak Microsoft itu benar-benar coding banget. Nggak cuma ngeklik dong kayak Microsoft. Nah, makanya si Bill Gates itu tuh benar-benar cerdas melihat market Asia, karena orang-orang Asia rata-rata itu kan, apalagi Asia Tenggara gitu kan, bukan kayak Jepang, kayak Korea ya, emang tingkat literasinya emang udah tinggi ya. Singapura juga ya, salah satu di Indonesia. Makanya itu marketingnya memvisualisasikan bahasa-bahasa itu, codingan ke dalam visualisasi. Ya gue jujur emang lebih enak visual sih. Iya sih, karena emang nggak bisa bohong juga. Lebih enak juga makanya, ya. Perlu paksaan juga ya Vi ya, buat emang belajar, buat emang memaksakan bisa ya minimal berapa buku lah buat dibaca per harinya gitu kan. Karena itu harus dipaksa kan, harus benar-benar dipaksa dan lain-lainnya. Oke, tadi berarti bisa tingkat red zone dan ya berarti gawat lah ya. Ya, gawat. Oke, nah ini kita ke lingkup yang lebih dekat lagi ke kita, yaitu lingkup di UNJ. Kita lebih kecil lagi, lingkup di FMIPA UNJ. Nah, menurut Raffi, atmosfer budaya literasi di FMIPA seperti apa? Apakah udah sesuai dengan harapannya emang benar-benar ditujukan buat Indonesia ke depan, atau ya masih sama aja kayak red zone itu? Menurut Raffi gimana? Kalau di MIPA, khususnya UNJ ya, MIPA UNJ. Di MIPA UNJ sih kalau gue lihat sih udah mulai muncul geliatnya gitu ya. Geliat untuk literasi. Kan kita juga ada Underbow juga kan ya. Ada Science Club, ada itu di bidang keilmiahan gitu kan ya. Ada di Tank gitu kan, literasi. Kalau dulu ada tongkrongan baca buku ya. Iya, itu sospol ya. Maksudnya sospol itu juga. Maksudnya secara umum di MIPA itu geliat itu udah ada, tapi memang harus ditingkatin lagi gitu, mungkin dari segi pemahaman dari isinya gitu ya, peningkatan dari isinya. Jadi nggak cuman sekedar memahami saja, kalau bisa mengkritisi gitu ya, sampai bisa menghasilkan sesuatu inovasi baru, dari mulainya literasi dari membaca itu tuh. Nah itu perlu ditingkatin sih, nggak cuman di MIPA UNJ tapi di semuanya sih ya umumnya kan. Ada juga teman-teman di di fakultas lain, ada juga teman-teman di univ lain, itu yang jadi permasalahannya juga ya. Berarti istilahnya udah mulai bibitnya udah ada gitu, tapi kendalanya kemauan dari individunya sendiri. Kita sudah memfasilitasi udah banyak gitu. Itu lagi-lagi poinnya kepada mengisi wadah. Gua yang ngapain di episode yang pertama tuh sama Syauki bilang kalau isi wadah tersebut yang BMF sediakan, salah satunya dalam wadah literasi gitu. Tinggal bagaimana ya kalian gitu yang bisa mengisi wadah itu dengan maksimal. Kita udah istilahnya udah berusaha lah gitu. Kalau di Kominfo udah ada spandang kan. Gitu buat nulis, di Tank MIPA juga ada pekan literasi itu juga buat sama itu persis buat nulis juga. Di Science Club juga ada tentang penulisan gitu. Ya istilahnya ikut di acaranya sih menurut gua. Itu sih minimal di ya paling dekat di MIPA gitu ya, di MIPA-nya aja gitu. Kalau
di univ, tingkat univ juga ada, nggak apa-apa ikutin juga. Iya, kayak KPM kan misalnya. Iya. KPM dan Mantap. Diklit BEM UNJ juga ada. Udah ada. Intinya perlu di kesadaran kita juga perlu ya, kesadaran dari masing-masing mahasiswa FMIPA buat yuk kita meningkatkan literasi, baik itu membaca, baik itu setelah membaca menulis dan juga memahami tulisan itu gitu kan. Istilahnya gitu kan yang tadi literasi secara umum menurut lu gitu kan. Iya. Nah,